Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Para salikin, jamaah, kolega, sahabat, para murid, semoga kita mendapatkan ridho dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melanjutkan dan seizin guru-guru kita dengan bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Setelah kita mengetahui betapa beratnya impact dari kita memakan yang haram dan syubhat tadi, dua sudah, maka ini yang ketiga. Wassalitu an akilal harami wa syubhatin wa mahrumun fi fi'lil khair. Orang yang biasa memakan makanan yang haram dan syubhat, dia itu adalah mahrumun, ya, min fi'lil khair, dia akan dijauhkan dari berbuat baik. Berbuat baik itu berat. Sholat malam berat. Mau sedekah berat. Mau membantu orang lain berat. Itu karena banyaknya makanan yang haram di dalam tubuh kita. Jadi orang yang makanan dari yang haram itu adalah wa mahrumun fi fi'lil khair, sangat sulit dan terhalang dari berbuat baik. Fa inna tafaqalahu fi'lu khairun fawa mardudun alaihi. Apabila bertepatan pada orang itu biasanya akan berbuat baik, maka perbuatan baiknya itu ditolak oleh Allah pahalanya, karena tidak mungkin mensucikan dari air yang kotor. Tidak mungkin kita mengelap sebuah kotoran kalau lapnya sendiri, perlaknya sendiri kotor. Jadi dengan demikian, kalau dipaksa berbuat baik, biasanya ujub, biasanya takabur, yang nggak ada artinya. Ya, karena uangnya dari uang yang haram tadi. Ghairu makbulin minhu, maka orang ini tidak akan diterima amalnya. Sudah berbuat baik sulit, kalaupun berbuat baik karena takabur, karena ingin disanjung, maka dengan demikian ghairu maqbulin minhu, dan dia tidak akan diterima amalnya itu. Fa idzan la yakunu lahu min dzalik, maka jika dan demikian tidak apa-apa untuknya dari perbuatan baiknya, itu enggak ada artinya. La yakunu lahu, enggak ada maknanya. Illal anak, kecuali apa? Kecuali itu capek saja. Uangnya dari uang yang haram, membantu masjid, diumumkan di depan, tolong dicatat bahwa tokoh ini membantu ini. Ya udah capek, jauh-jauh dari Jakarta ke dapilnya, kemudian memberikan bantuan, diumumkan. Dapat capeknya saja, tapi tidak dapat impact dari apa yang dia lakukan, kecuali payah, wal kadun, wasuhlun, wal waktun, dan dia adalah letih dan disibukkan urusan itu saja. Urusan dipuja, urusan disanjung,
tapi nggak ada artinya. Itu biasanya dia dapatkan karena hartanya diperoleh dengan yang haram. Hartanya banyak yang subhat. Ya, karena itu yang nomor 3 itu bahaya ya, sulit untuk berbuat baik. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa syahr. Berapa banyak orang yang sholat malam yang tidak memperoleh apa-apa untuknya dari sholatnya itu. Nggak ada artinya. Karena dia sudah sulit sholat malam. Kalaupun sholat malam masih ada yang haram, maka tidak ada manfaatnya. Wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wa dhuma. Dan berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa karena puasanya itu sekedar apa? Lapar dan haus. Karena apa? Makanannya dari yang haram, yang subhat. Sehingga dengan demikian dia itu tidak bisa untuk af'alu ila khair, berbuat untuk yang kebaikan itu sendiri. Nah, dengan demikian Sayyidina Ibnu Abbas menceritakan, Sayyidina Ibnu Abbas meriwayatkan, beliau mengatakan, layak balullah sholatamri'in fi jawfihi haram. Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang di dalam perutnya terhadap barang-barang yang haram. Berat Bapak Ibu sekalian. Karena itu sering saya mengatakan, ya Allah, teman-teman yang aktivis, jangan membiasakan mencari SHU. Bisa hasil usaha jadi panitia kok minta duit. Ya, tahu panitianya ada kelebihan, ayo dibagi. Padahal dia tidak ikut bekerja untuk melakukan apa kepanitiaan itu nggak pernah datang. Tapi begitu datang minta duit itu subhat, itu haram. Nah, ini harus dihindari ya Bapak Ibu sekalian. Karena begitu apa yang kita peroleh haram, subhat, implikasinya tidak bisa berbuat baik dan tidak bisa menikmati lezatnya beribadah. Maka dengan demikian, setelah 3 hal itu yang disebutkan oleh Imam Ghazali, ya, yang baru kita bahas itu adalah tidak bisa berbuat baik. Kemudian yang kedua, orang yang banyak makan haram subhat itu akan terusir dari taufik Allah. Kemudian yang pertama, orang yang banyak haram dan subhat itu dia akan sulit untuk menghindari api neraka. Nah, ini bukan kesimpulan, ini kontemplasinya Imam Ghazali. Wa ammal fudulul halali fa innahu afatul ibadah. Beliau mengatakan berlebihan terhadap yang halal saja, yang halal tapi berlebihan, maka sesungguhnya itu merupakan suatu penyakit virus yang kita melakukan ibadah, afatul ibadah. Makan yang halal yang berlebihan itu juga berakibat bisa jadi penyakitnya ibadah. Wabaliyatu ahlil istahid, dan dia adalah menjadi cobaan bagi orang yang mujtahid yang istihad. Fa inni ta'ammaltu fa wajadtu fi isri afatin. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, oh kalau begitu orang banyak makanan haram, orang yang makanan yang subhat, atau orang yang berlebihan urusan perut, ya, fihi asrun, di dalamnya ada 10 afatin, penyakit, hunna, di dalam makanan itu, usulun fi hadis saknin, dan itu adalah merupakan pokok-pokok masalah yang mengikuti dari apa? Dari orang yang banyak makanan, apalagi makanan yang haram. Nah, karena itu apa saja 10 itu menurut Imam Ghazali? Kalau kita makanannya dari yang haram, yang halal, yang haram atau yang subhat, atau kita berlebih-lebihan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wal nabiyima bi ulumiyya fi tarayin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, al-aula an fi kasratil akali fa qaswatul qalbi wa dhi habin nurihi.
Yang pertama, kalau orang itu banyak makan, ini yang halal saja ya, apalagi yang haram. Yang orang kasratul akal, orang yang memperbanyak makan, itu akibatnya apa? Qaswatul qulub, hatinya akan keras. Wadhiyara bin nur, dan dia menghilangkan cahaya hatinya. Tidak ada tasfiyatul qalbi, hatinya tidak jernih, dan dia adalah hilang, zahab nuri, cahaya hatinya itu hilang. Artinya keseharian kita tidak dibimbing oleh hati nurani. Yang membimbing adalah nafsu. Nafsu dipuja, nafsu di depan, nafsu dirobyong-robyong, dikasih dayang-dayang. Kalau berjalan, itu adalah penyakitnya. Ruwi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol la tumitul qalba bi kasratit ta'am wa sarrabah fa innal qalbi yamutu kazar'i idza kasratu ahlil ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi wa barik alaihi, bersabda, janganlah kalian mematikan hati dengan kebanyakan makanan dan minuman. La tamutul qalbi. Hatimu jangan kamu matikan karena makanan, minuman yang berat itu. Fa innal qalbi, karena sesungguhnya hati ya mutu akan bisa mati. Kazar'in, seperti tanaman, idza kasata alil ma, kalau tanaman itu terlalu banyak disiram, bosok. Kita nanam cabai, tiap hari dikerocok air, busuk. Hati juga gitu. Begitu dikerocok makanan, enak, maka dengan hati kita akan qaswatul qalb. Hati kita akan menjadi keras. Nah, walaqad sabbaha dzalika ba'da sholihin, dan sungguh telah diserupakan oleh ini dari orang-orang yang kaum soleh, di annal ma'idati kal kitri tahtal qalbi ta'li wal bukharu yartafi ilahi wa kasratul bukhari tukadziruhu wa tusakhimuhu. Pencernaan itu seperti periuk wali yang ada di bawahnya api. Coba periuknya dikasih api terus, perut kita makan terus, maka dengan demikian periuk akan mendidih dan berasap ke arah hati. Jadi makanan, dikasih makan kan dicerna, larinya ke kolbun. Kolbun hati, ya itu ada di susu kiri, turun 2 jari, miring ke kiri dikit. Ya, itu seperti halnya kalau kita makanan itu, ibu-ibu kalau di dapur dulu masih dipakai api kayu dulu, kan beluknya, asapnya kan begitu membumbung. Maka dengan demikian, lalu asap itu adalah mengotorinya dan menghitamkannya. Ya, atau kadziruhu wa tusakhimu. Nah, begitu juga hati kita. Kalau banyak makanan, maka kita akan menutup hati. Ini ngetokne suara tok ini. Itu nggih, Bapak Ibu sekalian, kita sebaiknya sedikit makan, bukan sedikit-dikit makan. Asani, ini yang kedua. Dari yang pertama tadi mengeraskan hati. Kalau kerasnya hati, dikandani, dibisikin, diajak kebaikan, sulitnya bukan main. Diajak untuk ya zikir, majelis taklim, istighosah, sholat malam, beratnya bukan main karena hatinya qaswah, hatinya keras. Nah, yang kedua, atsaniyatu anna fi kasratil akli fitnatal a'dha'i wa haijaha wa wambi'athaha lil fuduli wal fasad. Orang yang kebanyakan makan, anggota badannya itu akan membangkitkan, semua bergerak dan mendorongnya untuk berbelih-belihan, wabti alil fuduli wal fasad, dan akhirnya dia berlebih-lebihan dalam kesenangan. Oh, besok kita makan di sana enak. Jos makan enak.
Besok, oh di sana ada makanan restoran baru enak, makan lagi. Ya, itu kalau perut itu seperti itu. Ya, mulut itu nggak bisa mengerem untuk makanan-makanan itu. Kemudian tilis. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini nanti Ramadan ya, hati-hati kita ya. 30 hari. Ramadan, munggah. 30 hari menunya sudah ditulis. Hari ini apa yang belum. Itu hari ini apa. Ini Ramadan apa jadi catering ini ibu-ibu ini kadang-kadang. Maaf ya. Tapi baik juga. Biar nggak sulit. Nggak kepikiran masa apa. Tapi jauh-jauh hari yang ada itu sudah bikin list. Makan hari pertama ini kolaknya apa. Hari ini es krimnya apa. Besok makanannya apa. Lauknya apa. Aduh. Ini Ramadan atau restoran, mau buka restoran kadang-kadang. Maaf ya ibu-ibu ya. Oke. Fa inna rajul idza kana sa'bani bataron istihad anhun nazar ila malayani'ih min haram. Tapi kalau seorang itu sudah makannya terlalu kenyang, maka matanya berselera melihat ke dapat sesuatu dari berbagai perkara yang haram. Kalau sudah matanya gelap, mulutnya ingin yang enak-enak, perutnya ingin dimasuki makanan-makanan yang enak itu, maka dia adalah layak nihi min haram. Dia tidak bisa melihat, oh ini haram. Enggak. Makan saja. Enak ini. Makan, ambil saja uang ini. Ini perlu kita uang untuk ini itu. Tidak melihat yang haram atau halal. Sudah enggak dibedakan. Pokok ambil. Au fudulin, maka dengan demikian dia akan berlebih-lebihan. Wal udhunul istima'u ilahi, maka telinganya menyimak itu. Ya, karena yang haram, yang telinga tidak mendengarkan qasidah, tidak mendengarkan sholawatan, tidak mendengarkan sesuatu yang baik qiraah, tapi yang didengarkan yang haram-haram. Ya. Wal lisanu takallam, maka lidahnya juga membicarakan yang jelek-jelek. Wal farjus syahwat, dan syahwatnya diumbar karena makanannya haram itu. Warrijalu masami ilahi, ya, maka dengan demikian semua itu akan berjalan menuju hal yang jelek tersebut ilahi. Fa in wa in kana ja'ian takunul a'dha'u kullaha sakinatan hadiyatan. Maka kalau sebaliknya orang yang ja'ian, orang yang lapar, takunul adha, maka seluruh anggota tubuhnya itu kulluha sakinatun hadian, seluruhnya menjadi tenang dan teredam. Bapak Ibu sekalian, puasa pertama lemes, puasa kedua agak, ketiga 4 hari sudah biasa. Ternyata makan itu cukup 2 kali, sahur dan iftar. Sehat. Nah, karena itu sumu tasihu. Kamu saatnya berpuasa, kamu akan sehat. Nah, kira-kira gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, dengan demikian, la tatma'u ila syai'in, tidak ada rasa untuk berbuat berambisi sesuatu yang terlarang min hadhihi, dari makanan yang masuk tadi yang karena kita sedikit yang halal, wala tansatulahu, maka anggota tubuh kita tidak akan berkegiatan dari yang dilarang oleh Allah bagi orang yang melaparkan dirinya. Walaqad qala Ustadz Abu Ja'far rahimahullah, dan telah berbicara Ustadz Abu Ja'far rahimahullah, beliau mengatakan innal batna udhun in ja'a wa sab'un sa'irul a'dha. Sesungguhnya perut adalah anggota tubuh, jika ia lapar niscaya telah mengenyangkan anggota tubuh lainnya. Jadi kalau kita lapar, ya, maka anggota tubuh lainnya itu kenyang. Hatinya menjadi tenang, berzikir lebih enak, konsentrasi, tidak ngantuk. Nah, itu kelebihannya orang yang lapar. Yakni taskunu fala tulabil tutoblibuka bisain, yaitu hatinya menjadi tenang, tubuhnya yang lain tidak menuntutnya sesuatu yang kotor-kotor. Wa in sabu'ahu wa ja'u sa'irul a'dha,
maka dengan demikian jika kita kenyang, sebaliknya maka melaparkan anggota tubuh lainnya. Kalau kita kenyang, perutnya kenyang, ya, maka mulut kita menjadi malas membaca Quran, mata kita melihat Quran untuk dibaca, ya, anggota tubuh kita malas tertidur, akhirnya nggak sholat dan sebagainya dan sebagainya. Artinya sebaliknya, kalau lapar, anggota tubuh yang lainnya kaya. Kalau perut kita kenyang, berarti memiskinkan hatinya, amalannya, pikirannya tidak tertuju pada Allah. Badannya tidak beribadah, banyak tidur. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah karena itu, walaqad dzukira an Yahya alaihissalam, kita diingatkan apa yang dituturkan oleh Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya mengatakan, inna iblisu badalahu wa alaihi ma'alik. Sesungguhnya iblis menampakkan diri kepada beliau, Yahya, dan para iblis itu terdapat dua bandul pemberat. Jadi di perutnya itu kira-kira buncit lah ya. Perutnya itu ada bandulnya dan menemui Nabi Yahya. Itu simbol dari orang yang terlalu banyak makan. Itu disimbolkan oleh ketika iblis ketemu Nabi Yahya. Faqala, maka berkatanya lahu, Nabi Yahya berkata kepada iblis, mahadhi, apa ini wahai iblis, kok gondal-gandul itu, kok perutnya buncit, kok badannya begitu, kira-kira gitu kan, ada bandulnya, perutnya, pokoknya menunjukkan betapa dia banyak makan. Lalu iblis berkata, faqala, hadhihi sahawatul lati asidu biha bani Adam. Ini adalah mainan kegemaran yang aku cara menjerat Nabi Adam. Anak-anak Nabi Adam. Bani Adam. Jadi panjenengan sedanten kita itu pertama kali digoda oleh iblis itu dari makanan. Kenyang, enak, makan lagi, terus makan. Akhirnya hatinya tertutup, tidak mau berbuat baik, diajak menuju Allah nggak mau, diajak tawajuhan, torikohan nggak mau, karena ada bandul yang memberatkan sehingga seseorang itu melangkah menuju Allah itu diberatkan itu. Itu simbol dari iblis itu. Nah sekarang ditanya, faqala lahu hal tajidu fihi syai'an? Nabi Yahya mengatakan, hei iblis, apakah saya seperti itu? Nah, qala lah. Enggak, kamu buatan Nabi Yahya, enggak. Illa annaka sabi'ta dzata lailatin fataqalnaka anissalah. Enggak kok, hanya sekali kamu. Nah, kira-kira gitu kan? Nabi Yahya itu dikatakan, kamu hanya sekali, kamu pernah terlalu kenyang malam hari dan kamu memberati Anda untuk sholat sehingga kamu tidak sholat. Panjenengan jantan kita itu sehari-hari makan nih, kenyang terus, akhirnya lali sholat, lali zikir. Ini seumur-umur Nabi Yahya hanya sekali, itu pun nyeselnya bukan main. Maka qala Yahya, berkata Nabi Yahya alaihissalam, lajar romi inni asba'a ba'daha abadan. Tidak salah lagi, itu betul hei iblis, memang saya pernah kekenyangan, saya tertidur, lupa sholat malam. Loh, jenengan sekarang banyak makan, tidurnya nyenyak, lupa Allah. Jangan-jangan kebanyakan makan. Jangan-jangan banyak makanannya haram. Karena tidak mau untuk beribadah di malam hari, ya. Nabi Yahya aja sekali aja nyesalnya bukan main kok. Qala iblis, maka iblis mengatakan, la jaroma inilah ansahu ba'daha ahadan abada. Tidak lagi, tidak salah, sesungguhnya aku tidak akan menganjurkan setelah itu kepada seorang pun selamanya. Jadi kalau kurang makan berarti iblis sulit untuk mengganggu kita. Tapi kalau panjenengan dan kita itu warak terus, kenyang terus,
ya tidur melulu, ya ibadah sulit, berarti itu kita sudah terkena perangkapnya setan, yaitu mengenyangkan diri kita. Sehingga sulit, dan hasilnya adalah qaswatul qulub, hati kita menjadi gelap. Fahadhi fi man lam yasba fi umrihi illa lailatin, maka inilah yang terjadi pada orang yang tidak pernah kenyang sepanjang umurnya kecuali semalam saja. Artinya Nabi Yahya. Jadi kalau panjenengan sedanten lapar sore hari, biasanya lebih mudah bangun malam. Tapi kalau kekenyangan, tidurnya ngeleser, mimpinya banyak, ya masa semalam sampai 3 kali, 4 kali mimpi. Ngelilir, tidur lagi, mimpi lagi. Ya, maka dengan demikian, fakaifa biman lam yahu fi umri lailatin. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak pernah lapar sepanjang umurnya? Makan terus, kenyang terus. Setiap malam ada dinner kemana, ke situ. Ya. Tsumma yatma'u fil ibadah. Kemudian ia berkhayal untuk saya bisa ladzatul ibadah. Kita akan mendapatkan ladzatnya beribadah. No way. Tidak ada. Tidak akan mendapatkan dia seseorang yang terlalu kenyang menikmati ibadah. Ladzatul ibadah tidak. Itu mohal, tidak masuk akal. Mimpi dia. Nah, mimpi dia. Kalau kamu makan terus, kira-kira kita sulit untuk melakukan ibadah-ibadah, khususnya di malam hari. Qala Sufyan rahimahullah, telah berkata Imam Sufyan rahimakullah, al-ibadatu khirfatun wa khanutuhal khalwatu wa alatuha muja'atun. Ibadah itu adalah pencaharian. Bahwa ibadah itu harus pencaharian kita. Bukan terpaksa kita itu ibadah. Sholat malam, kita zikir, itu pencaharian kita, keseharian kita. Ikut suluk, ikut tawajuhan, ikut khawajikan, khotaman, itu kebutuhan kita, itu pekerjaan kita. Nah, orang kalau seperti ini kan sampingan. Ya kalau mampu, ya kalau saya sudah tidak ada kesempatan lagi bekerja, saya tak mendekatkan. Loh, panjenengan tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah? Kan tidak tahu. Loh, kok ngerti pada saatnya kita akan menjadi orang baik, padahal tidak memulai yang baik? Sulit, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau baik, awalilah keseharian kita dengan baik, dan kita tujukan diri kita itu dengan Allah terukur. Terukurnya cara beribadah pada Allah, insya Allah jalannya adalah thariqah. Karena terukur. Dengan ujian, orang olahraga itu bisa loncat, bisa lompat, bisa tari, macam-macam, itu latihan. Kalau nggak dilatih sulit. Nah, seperti juga ibadah. Nah, dengan demikian, beliau mengatakan pencaharian wahanatuhal khalwah, dan orang toko itu hanya bisa dibuka bagi orang yang suka khalwat, uzlah, suluk, itu khalwat. Orang yang khalwat berarti kita masuk satu toko besar, dan itu adalah gudangnya Allah. Kita tidak mungkin bisa masuk kalau kita tidak khalwat. Wa allatuha muja'atin, dan cara untuk ikut suluk, medianya tiada lain adalah melaparkan diri. Bapak Ibu sekalian, kita introspeksi ya. Orang kalau tidak mau suluk, tidak mau thariqah, tidak mau mendekatkan diri Allah, jangan-jangan makanan kita itu yang haram atau kebanyakan makan. Sehingga yang nikmat yang dicari adalah nikmatnya badaniah, nikmatnya yang psikal, fisik, tapi bukan nikmatnya rohani. Padahal nikmatnya rohani itu adalah lapar, suluk, khalwat, uzlah, dan itu berarti kita apa?
kita menjadikan ibadah itu sebagai sesuatu yang keseharian kita. Ya. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah berkata, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang pertama kali di baiat, di talqin oleh Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar, yang akhirnya disebut dengan Thariqah Naqsabandiyahnya itu sampai sekarang. Beliau mengatakan apa? Masabitu mundu aslamtu li ajati khalawati ibadati Rabbi. Tidak pernah aku kenyang semenjak aku masuk Islam. Masabitu mundu aslamtu. Saya tidak akan kenyang lagi deh. Ya, li ajita khalawati ibadah, agar aku bisa mendapatkan nikmatnya beribadah kepada Rabbi, kepada Allah. Wa ma riwayat mungdu aslamtu istiqomah istiyakon ila liqa'i rabbih, dan tidak pernah aku minum yang puas semenjak aku beragama Islam karena kerinduanku untuk bertemu Allah. Istiyakon ila liqa'i rabbih. Cita-cita panjenengan ini liqa'i rabbi, ketemu Allah. Cita-citanya itu jangan, oh saya masuk surga. Iya. Mangkana akhir kalamu la ilaha illallah dakhala jannah. Iya. Tapi belum tentu liqa'illah, belum tentu berketemu Allah. Karena itu doakan kita itu wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Dan di surga kita insya Allah akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Nah ini nggak apa-apa deh. Aku lulus yang penting C nggak apa-apa. Diumbah berjuta-juta tahun dulu di neraka nggak apa-apa. Yang penting maksudnya jangan begitu, jangan minimalis. Nilai itu ya A. Ini pakar dosen itu kan, kalau anak buahnya nilainya A kan seneng. Yang dapat mahasiswanya juga seneng. Begitu, jangan berpikir yang penting lulus C juga nggak apa-apa. Loh, nggak oleh kerjaan sampai. Tapi kalau 3 ke atas, 3,5, 3A baru boleh masuk. 3 itu baru boleh masuk dunia kerja. 3A itu prioritas. Begitu. Masuk surga penting, tapi liqa'i rabbi itu lebih penting. Liqa'i rabbi hanya bisa karena khalwat. Hanya bisa karena suluk. Karena uzlah. Dan itu bisa kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Rindu itu rindu kepada Allah, bukan rindu makanan yang enak. Nah, ini yang tadi di nomor berapa tadi? Nomor 5. Masih nomor 5. Wahadhi sifatul mukasafaini fakana Abu Bakar radhiyallahu anhu mukasafan. Dan inilah bersih. Dan inilah yang menjadikan Sayyidina Abu Bakar mukasafah. Fakana Abu Bakar radhiyallahu anhu mukasafah, dan Sayyidina Abu Bakar itu mukasafah karena beliau ditalkin, karena beliau dibaiat Rasulullah yang pertama kali, kemudian menjadikan dirinya mukasafah setelah mujahadah, riyadhah, muraqabah, musyahadah, mukasafah. Itu caranya, itu tingkatannya. Orang yang dekat dengan Allah itu seperti itu. Orang nggak pernah dekat dengan Allah kok pakai mukasafah, ya nggak masuk akal. Nanti mukasafah gurunya bisa setan. Cari ilmunya ilmu setan, bukan ilmu cara mendekatkan diri pada Allah. Wa ilaihi asyaru sallallahu salam, mengenai hal ini Rasulullah sallallahu salam telah bersabda biqauli, dengan sabdanya, ma fadlakum Abu Bakr bi fadli shaumi wala shalah. Wahai sahabat-sahabat saya, kelebihan Abu Bakar mengapa saya baiat pertama kali menjadi baiatnya ya As-Siddiqiyah. Ya, awalnya namanya thariqatnya As-Siddiqiyah, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian disempurnakan kafiatnya oleh Naqsabandi sehingga sekarang disebut dengan Naqsabandi kan. Nah, itu sama, lurus, tegak lurus, garisnya lurus sampai Rasulullah. Rasulullah mengatakan Abu Bakar itu keutamanya bukan karena puasa dan bukan karena sholatnya.
Wa innama huwa say'un wa kurofi nafsih. Tetapi sesungguhnya Abu Bakar mukasafah itu karena dia menghormati, terhormat karena jiwanya, karena hatinya, karena ruhaninya, karena kejernihan mata hatinya, karena zikirnya, karena kholwatnya, karena tarekahnya, karena semata-mata untuk bertujuan liqa'i rabbi, untuk berjumpa dengan Allah. Itulah yang menjadikan Sayyidina Abu Bakar mukasafah. Kalau sudah mukasafah, terakhir adalah tajalli wusul illallah. Itu tingkatannya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Wahadzat darani waqalat darani, dan telah berkata Imam Ad-Darani, beliau mengatakan ahlamatakunul ibadah idzat tazaqo batni bidhahdi, yang paling manis yang terdapat pada satu ibadah apabila melekat rapat perutku dengan punggungku. Saking laparnya, perutnya kempes, dan dia adalah menjadi bagian dari kesehariannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Demikian, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Berarti implikasi dari tentang perut, dan kita menjaga agar perut kita tidak terlalu kenyang. Apalagi jangan sampai kita memakan haram, maka kita ada 10 akibat yang baik untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Yang kelima ini adalah kita bisa mukasafah karena kholwat kita kepada Allah, karena uzlah kita untuk Allah, karena suluk kita itu salaka ila thariqal jannah, kita bersuluk berjalan menuju thariqah ilal jannah, jalan menuju Allah. Yang ke-6 sampai ke-10 insya Allah kita akan bahas di lain waktu, yang akan kita bahas nanti di bulan Ramadan. Setiap sore kita akan ngaji kuldum, kuliah 20 menit. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, sahabat saya, saudara saya, guru-guru saya. Maka izinkan saya mohon maaf kalau ada yang salah dengan apa yang saya sampaikan. Dan semoga Allah selalu membuka pintu kita, Allah memberikan hidayah pada kita, dan Allah juga memberi taufik kepada kita, sehingga niat-niat kita untuk menuju Allah, dekat dengan Allah, liqa'ilah, untuk berjumpa dengan Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.